Kita coba ini ya, share untuk share screen. Kelihatan Raihan? Kelihatan, Pak. Nah, baik. Karena yang komputer satunya nggak bisa. Padahal yang ini suaranya yang nggak bisa, tapi bisa share. Nggak tahu sebabnya apa itu. Sudah terbiasa menggunakan Camtasia, Raihan? Belum, Mbak. Belum. Itu pernah nyoba cuma buat nyambung-nyambung foto toh, Pak. Oke. Ini nanti kita materinya adalah Camtasia. Ya. Setengah semester Camtasia untuk membuat media presentasi untuk apa namanya video presentasi untuk ya pembelajaran. Lalu nanti setengah semester flash ya. Presentasi interaktif. Ya, silahkan sekarang absensinya di dalam Zoom itu nulis di apa namanya? Di chat ya. Silahkan kalian nulis di chat untuk menyatakan kehadirannya ya. Karena chatnya Zoom ini ada filenya yang bisa dikumpulin ya. Ya, semuanya silahkan. Nama hadir ya, nama hadir gitu ya. Supaya terekam di. Ya, ini yang absen baru Royhan. Silahkan Dedi Nur Hamim absen di apa namanya chat ya. Azizah dengar suara Pak Edi? Oke, Ya, Azizah Pak, sudah. Hah? Suara Pak Edi? Enggak, Pak Edi pakai yang lain kok. Dengar enggak, Dad, kamu suara Pak Edi? Sudah dengar, Pak. Oke. Baik ya. Ahmad Syafi'i, silahkan Ya, di absen di chat ya. Nanti chatnya ini berupa file ya, bisa Pak Edi ambil juga download untuk sebagai bukti absensi ya. Ahmad Syafi'i belum absen, silahkan tulis ya. Mana ini? Yang sudah Royhan, Dedi, Nur Aziza, Nur Hamim, Sabto. Ahmad Syafi'i belum? Oh ya, Pak, ini, Pak. Ya, tulis di chat. Ahmad Syafi'i hadir, gitu ya. Baik ya, jadi kita akan mulai kuliah kita ya. Jadi kalian untuk semester ini ya, di dalam mata kuliah presentasi multimedia itu sebenarnya kalian akan bangun suatu kompetensi perancangan multimedia presentation ya. Presentasi multimedia. Di mana presentasi multimedia ini yang diharapkan nanti kalian bisa membangun sebuah media presentasi untuk kepentingan baik itu presentasi pendidikan ataupun presentasi non pendidikan, presentasi bisnis ya, yang menggunakan multimedia. Multimedia apa atau multimedia itu? Ya, menurut beberapa ahli, multimedia itu dari kata multi dan media. Multi itu kan banyak, media itu ya medium, sarana. Nah, sarana untuk berkomunikasi di dalam komunikasi visual, kalian kan
mengenal ada bentuknya itu gambar, video, ya, kemudian teks. Teks ini bisa artistic teks, ya, teks yang indah. Kemudian juga teks yang berupa naskah, ya, teks paragraf atau naskah, paragraf teks biasanya. Ya. Kemudian itu bahkan suara juga ya, suara itu bisa mengkomunikasikan. Kemarin di dalam semiotika kita juga mengkomunikasikan melalui tanda, gestur, ya, simbol juga digunakan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan. Ya. Ya. Jadi nanti kalian terkait juga dengan komunikasi visual ya, baik itu menggunakan tadi gambar, video, suara, ya, foto, simbol, ya, itu untuk mengkomunikasikan pesan-pesan. Nah, presentasi ini artinya apa? Kalian mengkomunikasikan pesan kepada audiens yang banyak. Audiens yang banyak. Nah, mediumnya itu bisa nanti kita akan terbagi ya. Jadi tengah semester ini mediumnya adalah video presentasi. Ya. Kemudian nanti tengah semester berikutnya adalah interaktif multimedia presentation, multimedia presentasi interaktif, yaitu berupa kalian program flash nantinya kita akan menggunakan program flash. Nah, ini sebenarnya akan cocok di ketika COVID ini ya. Ini kan banyak guru-guru juga mau menyampaikan pembelajarannya melalui apa? Melalui media tentunya. Ini. Apakah media itu kemudian daring ataupun luring? Media tadi itu diunggah di internet ataupun media tadi itu disampaikannya melalui sebuah media yang tidak online, ya. Atau sinkron dan asinkron. Ya, media sinkron itu, pembelajaran sinkron itu artinya seperti ini. Ya, walaupun daring tapi ini sinkron. Langsung kita bertatap muka. Pak Edi melakukan presentasi multimedia ini dengan secara langsung ketemu dengan mahasiswanya. Nah, nanti bisa juga beberapa dosen kan juga melakukan rekaman. Kalian bisa mempelajarinya materi-materi itu dengan melihat YouTube-nya, itu asinkron. Ya. Jadi ada dua, ya, dari segi aksesnya. Sinkron, ya, interaktifnya itu ada dua, sinkron dan asinkron. Sinkron itu di mana penyampai pesan, dosen, pengajar itu langsung bisa berinteraksi dengan audiensnya. Nah, seperti ini ya. Maka Pak Edi menggunakan Zoom ini untuk melakukan interaksi secara sinkronik. Ya. Jadi secara langsung dan bisa berinteraksi. Real time. Ya, pada waktu yang sama dengan kejadiannya. Sementara kalian juga bisa melihat rekaman diskusi kita ini itu di YouTube nanti. Setelah rekaman ini Pak Edi unggah di YouTube, mungkin yang tidak masuk ya bisa mendengarkan penjelasan Pak Edi, diskusi kelas kita pada hari yang lain. Ini tidak sinkronik. Ya, artinya mereka tidak sama waktu kejadiannya. Nah, bisa mereka itu mengakses itu. Nah, sementara multimedia interaktif itu bisa juga tadi asinkron menggunakan misalnya media daring, ya, online, ya, jaringan internet ataupun luring misalnya dalam CD, ya, ataupun terinstal di satu komputer di laboratorium. Siswa bisa melihat presentasinya itu, bahkan menggunakannya secara interaktif. Bagaimana perbedaan interaktif? Ini karena interaktif ini artinya siswa tadi bisa memilih informasi yang diinginkan, ya,
dengan menu-menu navigasi. Nah, nanti aspek navigasi ini juga akan kita pelajari. Ya. Ada navigasi yang linier, ya. Ada yang membentuk satu struktur navigasi yang tidak linier, non-linier. Ya. Nanti juga kita akan pelajari. Jadi pada prinsipnya, presentasi multimedia itu nanti kalian akan mengkomunikasikan pesan kepada audiens yang banyak. Kemudian caranya bisa tadi sinkron asinkron. Ya, nanti Pak Edi akan berikan penjelasan, akan berikan modul. Ya, Pak Edi sekarang juga sedang menyiapkan modul sehingga bisa dibaca, ya, bisa dibaca. Ya. Jadi mahasiswa bisa membacanya dalam bentuk PDF ya, nanti dikirimkan di classroom ya. Kemudian juga video tutorial ya. Nanti ya mungkin ada di internet, tapi Pak Edi juga akan menyiapkan video tutorial untuk pembuatannya. Dan kita akan menggunakan 2 software yang menjadi software perancangnya, yaitu perangkat lunak perancangnya. Yang untuk video presentasi kita menggunakan Camtasia, karena yang lain mungkin sudah diajarkan di mata kuliah lain, misalnya Corel Video. Corel Video sudah diajarkan, Sabto? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Di mata kuliah apa? Semester 1 ya, Pak. Semester 1 ya? Lupa saya. Iya. Ya. Kemudian ada primer? Kalau ada primer di mata kuliah apa? Renda? Nah, ini Renda Chandra. Halo, Renda Chandra. Halo, Pak. Bisa apa juga? Maaf telat, Pak. Ya. Renda Chandra ini mahasiswa MI ya, manajemen informatika dari Ambarawa. Pesertanya kelihatannya ya. 2 orang, tapi yang satu Pak, sinyalnya ngadat, Pak, jadi belum masuk. Nanti bisa melihat di rekamannya di YouTube ya. Ya, Pak. Supaya baik ya. Kamu pernah diajari Camtasia? Belum, Pak, kalau itu, Pak. Camtasia belum ya? Belum, Pak. Belum. Solehan? Halo Solehan. Bisa apa? Solehan. Mana, Pak? Ya. Kalau Pak Edi menyapa, videonya dihidupkan ya, biar interaksi dan direkam ini. Dan yang muncul biar wajahnya. Gimana Solehan? Camtasia kamu gimana? Sudah pernah menggunakan? Belum pernah. Belum pernah. Baik. Belum pernah. Nah, jadi oke. Video presentasinya kita menggunakan Camtasia. Dia akan mengajarkan Camtasia. Kita akan belajar sama-sama untuk mengeksplor Camtasia itu untuk membuat media presentasi, video presentasi. Ya. Bagaimana membuat video presentasi. Kalau videografi kemarin kan membuat video jurnalistik, membuat video profile. Nah, di sini apa nanti bedanya video presentasi? Itu sebagaimana pengertiannya, video adalah sebuah gambar bergerak. Ya, tentu ini lebih banyak fungsi dari videonya itu adalah untuk menunjang komunikasi visual untuk presentasinya. Ya. Di dalamnya nanti pasti akan lebih banyak informasi tekstual, informasi gambar, ya, bagan, ya, untuk kepentingannya. Lalu agar lebih mengena dan lebih proyeknya itu lebih mengena, Pak Edi akan memberikan suatu gambaran proyek untuk tengah semester ini. Video presentasinya itu
mahasiswa akan diberikan tugasmu hanya 2 untuk mid semester ini ya. Jadi nanti tugasmu 2, ya, membuat video presentasi untuk kepentingan presentasi bisnis. Ya. Pertama, video presentasi untuk kepentingan presentasi bisnis. Kemudian yang kedua, presentasi untuk kepentingan pembelajaran. Materi pembelajaran. Video pembelajaran. Jadi untuk sekolah. Nah, ini berarti kita akan membuat sebuah media video presentasi untuk kepentingan 2. Ya. 1, video presentasi untuk sekolah, ya, untuk pembelajaran sekolah. 2 adalah untuk kepentingan presentasi bisnis. Kalian bisa mempresentasikan dalam video tersebut untuk kepentingan bisnis, untuk menawarkan jasa, barang, ataupun ide-ide bisnis. Sementara kalau sekolah berarti video tadi akan menyampaikan materi pembelajaran, perkuliahan atau materi sekolah. Ya. Jadi tentu ini akan ada lebih bagus adalah kalau bisa digunakan sesungguhnya. Contohnya gini, kalian punya saudara guru, punya tetangga guru, nah, sehingga mata kuliah kita bisa membantu mereka. Kamu membuat sekalian cari klien guru di sekitarmu. Bapakmu mungkin guru, pamanmu mungkin guru, tetanggamu mungkin guru, atau warga kampung di situ ada gurunya, ya, kamu ibaratnya dia kliennya untuk kamu bikinkan video presentasinya untuk pembelajaran. Tidak seluruh materi, tapi mungkin satu pokok bahasan. Ini yang mereka itu membutuhkan, sehingga barangkali dalam kepentingan pembelajaran daring ini mereka cukup terbantu dengan kalian. Misalnya guru TK, ada pokok bahasan mengenal alat-alat transportasi. Nah, lalu di situ video itu gurunya menerangkan, memberikan pembelajaran kepada siswanya menggunakan video presentasi yang bisa diunggah di YouTube ataupun bisa dibagikan melalui CD. Ya. Jadi Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Sampai di sini penjelasan Pak Edi tadi cukup jelas atau bagaimana? Terlalu cepat Pak atau bagaimana ini? Halo Matori. Ya, Rakil. Selamat datang Rakil. Ya, yang belum absen di ini silahkan di chatnya tulis nama dan kehadirannya, karena chatnya Zoom ini kan berupa file, nanti Pak Edi bisa download dan daftarnya ya. Jadi silakan, Matori sudah absen belum? Nih Rakil ya. Pokoknya kalian tulis di tulisan komentar ya. Matori, halo Matori. Baik ya. Oke, ada pertanyaan? Sambil gimana? Matori, halo Matori. Tadi yang belum di Rudi Utama. Halo Rudi Utama. Hidupkan videonya Rud. Nah, kita ngobrol Rud. Halo Rudi. Rud. Ditinggal ke belakang apa ini? Rudi Pras. Nah, Rudi Pras gimana Rudi Pras? Halo? Halo Rudi Pras. Ya Pak. Ya, hidupkan videonya Rudi Pras. Kita ngobrol. Baik, mana Rudi Pras? Ya, Rud. Gimana Rud? Penjelasan Pak Edi Rud. Mana yang belum jelas?
Sudah cukup jelas, Pak. Gimana? Paham enggak apa yang Pak Edi jelaskan atau ada pertanyaan? Sementara belum. Benar? Putus-putus, Pak. Halo? Halo? Apa yang akan Pak Edi tugaskan? Sekarang Pak Edi tanya dari penjelasan Pak Edi tadi. Coba, kamu dengarkan enggak apa tadi penjelasan Pak Edi? Silakan ngomong. Tadi putus-putus, Pak. Jadi tadi putus-putus. Gimana? Halo? Baik. Mana tadi? Oh, Rakil. Halo, Rakil. Kameranya bisa dihidupkan, Rakil? Nah, Pak disapa. Halo, Rakil. Silakan, Rakil. Halo? Oke, Rakil. Tadi baru bergabung ya? Rakil sudah pernah belajar editing video? Belum ya, Pak. Hah? Halo, Rakil? MI, Prodi MI sudah pernah diajari mata kuliah editing video? Belum, Pak, kayaknya, Pak. Kayaknya. Belum. Udah lupa, Pak. Baik ya. Gitu. Ya, udah. Nanti makanya Pak Edi akan ajari tutorial. Jadi nanti kalian akan diajari tidak hanya konsep-konsep presentasi multimedia, ya, kaidah-kaidahnya, tapi juga teknisnya. Tapi teknisnya nanti bisa saja dalam bentuk tutorial, ya, video tutorial. Tidak. Dalam Zoom gini kita diskusi tugas-tugas dan lain sebagainya. Sementara kalau tutorialnya mungkin offline, ya. Jadi Pak Edi nanti buat video tutorial yang kalian bisa ya pelototin, mungkin sambil dicoba di komputernya, ya, apa yang Pak Edi ajarkan di situ. Karena kendalanya kalau sinkron seperti ini itu kalau tutorial banyak hambatannya, ya. Jadi mending offline berupa video tutorial dan juga modul. Ini ada modulnya. Jadi kalian bisa mengikuti langkah-langkahnya, ya, dengan buku panduan modul dan videonya itu. Lalu mencobanya di komputer kalian. Ya. Nah, untuk itu langsung ini Pak Edi, karena nanti minggu depan itu berarti hari Kamis, ya, tanggal 20, ya. Tanggal 20 kan tanggal merah. Kalian libur. Ya, tanggal 20 tanggal merah kalian libur, maka kita akan ketemu tanggal 27. Nah, jadi selama ini 2 minggu ke depan, apa yang perlu kalian tugaskan adalah mencari jurnal pembuatan media ajar, video ajar ataupun media ajar interaktif. Ya. Jadi kalian cari 2 jurnal, 1 ya, jurnal yang berkenaan dengan video ajar, 2 jurnal yang berkenaan dengan multimedia pembelajaran interaktif. Banyak sekali. Bahkan kalau multimedia interaktif itu ratusan, ribuan. Para peneliti itu di Indonesia itu suka sekali. Di luar negeri lebih pada penelitian yang lebih konseptual. Ya. Tapi kalau penelitian produksi media itu, dosen-dosen di Indonesia banyak sekali. Mahasiswa juga begitu. Proyek-proyeknya pembuatan multimedia interaktif itu ribuan. Jadi kalian tidak akan kesulitan. Ya. 1, mencari jurnal
media interaktif ya. Ini langsung aja coba Pak Edi contohkan ya. Kita share. Kelihatan ya? Kelihatan semua ya? Nah, kalau kalian mau mencari jurnal, itu ke Cendekia. Cendekia sudah biasa ya, kalau Pak Edi, atau Google Scholar. Lalu misalnya di situ akan mencari jurnal-jurnal. Kalian ketik saja kata kuncinya video pembelajaran atau video presentasi. Presentasi misalnya. Nah ini pemanfaatan video sebagai media pembelajaran matematika. Pengembangan video presentasi pada mata kuliah hidrologi di Universitas Negeri Jakarta. Nah, ini kan banyak sekali nih pembuatan video menggunakan Camtasia. Oh, ini malah ini langsung ya untuk fisika. Kalian nanti mau tugas kalian adalah membuat seperti ini, video-video seperti ini, ya. Video pembelajaran berbasis Android. Ya. Nah itu ya. Jadi kalian cari nanti ya. Atau video pembelajaran misalnya. Pembelajaran. Nah, video pembelajaran. Jadi kata kuncinya bisa menggunakan video pembelajaran, video pembelajaran, ya. Pakai video pembelajaran saja. Video pembelajaran lebih banyak ini ya. Tugas kalian mencari satu, ambil PDF-nya, lalu kalian bikin reviewnya. PPT ya. PPT. Kemudian yang kedua adalah multimedia interaktif. Oke lah, satu aja itu nanti untuk tugas semester besok ya. Oke, satu aja berarti. Video pembelajaran, dah itu aja. Kalian baca ya. Kalian baca, kemudian kalian bikin ringkasan ya, resume lah. Ringkasannya kalian terangkan menggunakan PPT. 2 minggu lagi presentasikan. Ya, presentasikan apa yang kalian pelajari dari jurnal tersebut, ringkasannya. Nah, nanti ya. Video pembelajaran, banyak sekali kan ini. Ini berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 kali 10, nah, sudah 100. Bahkan kalau 100, setelah 100, masih banyak lagi. Jadi, kalian tidak akan kekurangan bahan, tidak akan kesulitan. Caranya gitu ya. Nah, ini. Jelas semuanya. Ya. Lalu kalian bikin PowerPoint-nya. Kemudian nanti kita juga menggunakan Classroom ya, Google Classroom ya. Ini Pak Edi belum bikinkan, nanti setelah kuliah ini Pak Edi bikinkan, nanti di-share di grup lah, di-share di grup. Ya. Nanti Ragil sama Chandra tak masukkan grupnya anak grafis Ruwen, enggak apa-apa ya. Ya, supaya komunikasinya itu bisa diketahui semuanya ya. Itu ya. Untuk komunikasi. Ada pertanyaan? Belum, Mbak. Ya. Ya ada, Pak. Jadi sudah cukup jelas tugasnya? Jelas. Apa yang kurang jelas, Matori? Di situ kurang jelas. Apa, Matori? Kurang jelasnya gimana, Matori? Yang belum jelas? Halo, Matori? Halo?
Gimana Matori? Matori menyampaikan kurang jelas maksudnya? Halo? Ya, nanti dilihat di penjelasannya di Classroom saja ya. Ataupun chat di grup WA. Ya, silahkan nanti di chat grup WA. Jadi kalian akan mengkaji ya. Coba kita download ya. Camtasia tadi mana? Video pembelajaran Camtasia tadi di halaman 1 tadi ya. Oke. Kita share lagi. Ya. Nah, ini Camtasia ya. Jadi ini software yang akan kalian gunakan ya. Di sini kalian bisa mengedit, kalian bisa memproduksi, kalian bisa men-streamingkan ke YouTube juga ya. Jadi di sini nanti fungsi-fungsi dari Camtasia, menu-menunya ya, bagaimana nanti lebih baik langsung saja proyek modulnya dibikinkan untuk membuat praktis proyek yang praktis sekalian mempelajari tools-toolsnya ini ya. Gitu ya. Jadi ini software yang akan kita gunakan untuk produksi multimedia video pembelajarannya. Ya. Nah, sementara tadi kalau kita lihat video pembelajaran Camtasia, coba kalau kita screen yang Camtasia. Mungkin tidak banyak yang Camtasia. Oh ini pengembangan quantum teaching authornya. Ya, PDF. Ini. Nah, ini jurnalnya ya. Menggunakan Camtasia Studio 7 sebagai media pembelajaran fisika. Ya. Nah, supaya kalian nanti tidak sama ya, tidak boleh sama jurnalnya ya. Supaya tidak sama nanti masing-masing kalau sudah ketemu share judulnya di grup WA. Bahwa misalnya Sabto, saya judulnya ini. Ya, itu ya. Nanti di-share di grup WA. Jadi tidak boleh sama. Nah, ini dia menggunakan Camtasia sebagai media pembelajarannya. Nah, di sini kalian akan mempelajari bagaimana penelitian ini ya. Cuman ini walaupun kurang lengkap tapi ya sudahlah. Ini kan namanya juga hasil penelitian. Ini Universitas 11 Maret. Di jurnal apa ini? Isu-isu pembelajarannya. Oh, ini seminar nasional. Oh, seminar nasional pendidikan dan saintek disajikan dalam sebuah seminar nasional. Nah, kalian pelajari ya, kalian bikin apa isinya dari jurnal ini. Nanti kita diskusikan. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Belum, Mbak. Belum. Jelas ya? Di materi tadi? Yang belum jelas apanya materi? Kalau tadi dikatakan kurang jelas, maaf mic saya nggak berfungsi. Oh, mic-nya nggak berfungsi. Ya, pakai chat bisa. Misalnya kurang jelasnya di mana? Ada pertanyaan tulis di chat. Ya, di chat bisa mengajukan pertanyaan kalau tidak atau kurang jelas. Baik, saya kira kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kira untuk sementara untuk kuliah perdana kita Pak Edi cukupkan dulu ya. Nanti kita komunikasi lewat WA dan juga Classroom ya. Jadi sudah ada apa namanya. Nah, coba untuk penutup semuanya dihidupkan videonya ya, biar direkam kelihatan orang-orangnya ya.
Nah, ini. Ayo dihidupkan biar kelihatan. Nah, Royhan. Sudah berapa minggu kita tidak ketemu ya, Royhan? Iya, Pak. Aziza, oke, Rudi Utama. Wah, ini supaya kenal juga ini. Ini kawan baru kalian dari Ambarawa nih, Rendra Chandra ini tampangnya seperti itu. Ya, Pak. Ini biar kenal. Itu Dedi. Jadi jangan keset lagi ya. Iya, Pak. Baik, masuk terus. Kemudian Rudi Pras tugasnya jangan sampai ada yang bolong. Ya, nilainya biar maksimal. Kalau Pak Edi itu nggak ragu, kasih A nilai rambayar bagi Pak Edi. Yang bayarnya kalian pakai rajin dan tugas dikumpulkan. Ya, jadi Pak Edi tidak akan mempersulit tapi ya itu harus ada standarnya. Kalau tidak memenuhi standar, nilai ya. Baik ya. Jadi ini teman-teman semuanya ya. Jadi nanti interaksi kita nanti Pak Edi tentu akan mencoba perbaikilah melalui modul yang tertulis. Mic-nya mati, Pak. Ya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti tugasnya lihat di Google Classroom, kodenya nanti Pak Edi share ya. Catatan Pak Edi, tidak PDF-nya tidak boleh sama judulnya ya. Jadi tidak boleh sama, maka kamu sudah download, oh ini judulnya, share di grup supaya nggak ada yang sama ya. Lalu nanti daftar 1, 2, 3, 4 ya. Gitu ya. Nanti teman-teman yang dari Ambarawa, 2 orang akan Pak Edi gabungkan sementara di grup 18, kuliah Pak Edi 18. Terima kasih atas perhatiannya, selamat malam, sehat selalu ya. Pak Edi doakan kalian sehat selalu, jauh dari corona, fit badannya, pikirannya cerah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.